When you begin, it's always hard to start. It's common that you have high expectations. Kita bahas ini ya guys ya. Apakah termasuk SNRC1? Oke, untuk teman-teman yang di grup ini ya, jadi gini, teman-teman harus sangat memperhatikan mengenai SOP ya. Jadi untuk SNRC1 dan SNRC2 itu adalah setup continuation. Nah, coba ya perhatikan ini. Ini ada yang di marking ini ya oleh Bang Alin ini ya. Yang di marking ini SNRC1. Ya. Oke. Lalu coba cek. Kalau kita gambarkan, katakanlah ini kita gambarkan ya. Ini struktur besarnya ini. Ya, ini break. Ya, ini memang di break. Ya, oke, tapi gini. Ketika ini turun, ini ada indikasi turun. Ya. Nah, dari sini aja, dari sini ke sini itu sudah tren penurunan. Ya, itu sudah tren penurunan. Nah, coba perhatikan ini. Ini kan buy ya. Untuk SNRC1 buy. Tapi ini bertentangan dengan tren penurunan. Gitu. Jadi kalau yang saya pelajari itu tidak ada SNRC1 reversal, tidak ada. Nah, kalau tren penurunan, maka cari support, kemudian di break oleh drop base drop. Jadi bukan resisten, di break oleh rally base rally. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau ini reversal gini, ini beresiko guys. Ya, menurut saya ini beresiko. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Ini ada hidden ini menurut saya ya. Nah, ini ada hidden ini. Di setiap double maru itu ada, terkadang ya itu ada maksud tertentu ya. Kalau saya riset ya, double maru itu hati-hati guys. Gitu. Apalagi ada sumbu di tengahnya ya. Nah, sumbu atas, sumbu bawah ini ya, double maru ini, itu hati-hati. Takutnya nanti dia hanya sampai di sini, kemudian dia turun. Jadi dia mengambil koreksinya itu hanya di sini saja. Katakanlah kira-kira di golden zone ya, kalau kita tarik Fibonacci mungkin di 618. Kemudian dia nanti akan turun kembali. Karena ini masih dalam tren penurunan. Nah, oke, sekarang kita mendapatkan indikasi kenaikan. Ya, oke, kita mendapatkan indikasi kenaikan. Tapi apakah kita langsung buy? Menurut saya beresiko. Ya. Bagaimana kalau kita menunggu ininya, retrace-nya? Jika kita menunggu retrace-nya dan menunggu setup yang baru, itu nanti risk reward-nya akan semakin bagus. Kita dapatkan lebih bawah entry-nya. Make sense ya? Kalau kita menunggu retrace-nya. Jadi seperti itu guys. Ya. Jadi kalau posisi seperti ini, oh ini kok break ya, sudah break ya. Kan kita ada pertanyaan seperti itu. Ini sudah ada indikasi ya. Nah, maka saya akan coba cek multi time frame-nya di M30, M15 itu bagaimana. Nah, cek juga di sini ada apa gitu. Ya. Nah, coba perhatikan ini guys. Ini ada rally base rally. Ya, kelihatan ya. Ini loh. Nah, ini candle nyempil itu biasanya kuat guys. Biasanya itu kuat candle nyempil. Kayak rally base rally sama drop base drop ya. Nah, ini harusnya secara teknis ya, secara konsep awal bahwa ini turun ke sini, harusnya ini tuh naik. Tapi ini di break guys. Nah, coba ini berbahaya ini.
ketika ada candle nyempil gini, rally bis rally ini di break, ini bisa menjadi flip nanti, bisa menjadi swap zone. Pertama dia menjadi demand ya, yang harusnya bisa mengantarkan harga naik kembali, tapi dia akan bisa ada berpotensi ke depannya untuk menjadi supply gitu. Coba teman-teman bantu saya riset juga ya, ketika ada candle nyempil rally base rally atau drop base drop di break, kedepannya itu jadi apa? Nah kayak gitu ya. Jadi menurut saya ini SNRC1 yang tidak pada tempatnya gitu, karena kita sedang mengalami tren penurunan ya, kayak gitu ya. Jadi selalu ingat SOP-nya. Sebenarnya setup, kita belajar setup ini sangat membantu guys, asalkan kita patuh ya, istilahnya kita paham betul tentang SOP-nya gitu loh. Karena pelopornya, perisetnya yang membuat setup di sana itu riset itu nggak semata-mata itu guys. Oh ketemu pattern ini langsung jadi, enggak, tapi juga ternyata oh ini mengikuti tren, oh ternyata setup ini reversal. Nah itu yang harus kita pahami dari kalau setup ini kan pelopornya kan Kak Nora ya, jadi kita harus pahami, oh Kak Nora itu bikin SOP itu seperti itu. Kalau kita mau menggunakan setupnya, nah ikutilah SOP-nya gitu, maka hasilnya luar biasa ya. Oke, enggak apa-apa, ini dalam belajar, jadi kita sudah mengerti ya guys ya, bahwa SNRC1 sama SNRC2 itu adalah setup continuation. Lebih baik kita kalau tren ini kita cari SNRC1 atau SNRC2 yang sell. Nah itu akan jauh lebih aman. Ngerti ya maksud saya ya guys ya. Nah ini gini guys, contoh ya. Ketika ini tren ngebreak ya, nah ini mulai ada kenaikan ya, di time frame H1 mulai ada kenaikan. Nah ini ya, nah ini loh, ada doji kemudian dikonfirmasi bearish. Nah dari sini teman-teman bisa cek di time frame yang lebih kecil, apakah ini koreksi. Nah jika teman-teman yakin ini nanti akan menjadi koreksi, dan koreksi ini ada di time frame H1, maka di time frame yang lebih kecil LTF itu menjadi tren kenaikan. Nah kalau tren kenaikan ini di LTF ini, teman-teman boleh cari SNRC1 1 buy. Ngerti nggak maksud saya guys? Jadi teman-teman akan membidik uptrend tapi di lower time frame, nggak di H1. Yang kita bicarakan tadi kan di depan kan, ini kita bicara H1, kita bicara screenshot ini guys, bahwa ini tren turun. Nah kalau ini beresiko, karena ini sudah mengambil koreksinya gitu loh ya, ngerti ya. Jadi apalagi ini setelah muncul ini, kemudian ini candle hijau ini ngebreak ini ya. Nah ini ada indikasi ke atas. Nah cari di time frame yang lebih kecil, lihat ini koreksi turun, kemudian dia naik lagi. Nah nanti teman-teman bisa menemukan ada setup di sini untuk naik. Nah kenaikan yang sekian ya di time frame kecil itu sudah menjadi tren guys. Jadi koreksi sekian ini di LTF itu menjadi tren yang cukup bagus gitu. Apalagi kalau dilihat di M5 ya, yang paling kecil ya, di M5 ini tuh panjang banget ini koreksi yang segini itu dia satu. Ngerti maksud saya ya? Jadi kita harus bisa ya melihat kita berada di time frame yang mana, kita sedang menganalisa tren di time frame yang berapa. Nah kayak gitu. Kita harus paham posisi kita ada di time frame berapa dan ada di tren yang di time frame berapa gitu loh. Ya. Oke.